Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur sekali lagi bahwa di dalam segala apapun juga situasi kita menderita atau tidak menderita, Engkau selalu hadir dan mendampingi kami dan tak pernah menelantarkan kami. Bantu kami ya Bapa supaya kami mengalami Engkau secara konkret dalam perasaan dan pengalaman kemanusiaan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengingatkan sekali lagi bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena aku, karena ia akan mendapatkan kerajaan Allah. Dianiaya. Kemarin kita mendengar bagaimana segala sesuatu alam semesta hancur. Tapi sekarang hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa kita akan dianiaya. Karena mengikuti Yesus. Penganiayaan itu ada dua sisi luar dan sisi dalam, eksternal dan internal. Eksternal karena mungkin siapa saja, entah anggota keluarga yang paling dekat sekalipun, atau orang di sekitar kita yang benci, yang tidak suka dengan kita. Atau juga internal. Internal adalah dorongan-dorongan kemanusiaan kita ketika kita berjuang untuk menjadi lebih baik lagi, ketika kita berjuang untuk mencari kehendak Allah, maka kita harus mendaki gunung Tuhan. Ya, mendaki gunung Tuhan itu berarti melepaskan segala ego-ego kita, segala kesenangan, kenikmatan kita untuk bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah yang saya kira perlu kita sadari, ya, bahwa di bumi Nusantara ini kemartiran secara fisik yang kita ketahui hampir jarang gitu kan. Karena di Indonesia ini segala agama diterima dengan pada umumnya dengan menyenangkan, atau tidak banyak ada penindasan, penghakiman atau pembunuhan atau apa bersifat martir gitu kan. Karena sifat orang Indonesia atau orang Jawa terutama adalah sinkretisme, menerima segala yang baik dari luar. Kita melihat perkembangan agama misalnya Kejawen, kemudian agama Hindu, agama Buddha, Islam, Kristen, Katolik, semua seperti damai gitu loh. Damai yang berbeda dengan tempat-tempat lain di mana ada banyak orang yang dibunuh, seperti hari ini di Vietnam ada seratusan ya orang Katolik yang dibunuh, ada uskupnya, ada imamnya, ya, entah lokal, entah misionaris, dibunuh karena tidak sesuai dengan kepercayaan kerajaan pada waktu itu. Ya. Di Indonesia hampir jarang gitu kan. Misalnya kita tahu sedikit lah, seperti Beato Dionysius dan Redemptus di Aceh, ya, ketika dia dipenggal kepalanya karena dia mengikuti kerajaan Portugis yang waktu itu ingin berdagang dengan kerajaan di Aceh, ya, hampir kurang di Indonesia. Nah, sekarang kemartiran itu nampak juga dalam ketika orang menghayati iman Katolik, iman Kristen yang non Katolik ini, terutama agama sebelah yang tidak suka kita juga berkembang. Tetapi pada intinya tidak terlalu menggelisahkan, tidak terlalu mencemaskan bahwa mungkin ada friksi sana sini, kecil dan tidak besar, dan tetap diakui karena agama kita agama yang diakui oleh negara. Jadi tidak serta-merta kita ditindas gitu kan, tidak demikian ya. Tetapi yang menurut saya paling penting adalah sekarang ini adalah kemartiran batin ya. Nah, itulah yang saya kira yang perlu kita garap, kita perhatikan ya, kemartiran batin ya, kemartiran internal. Itu ketika kita mau menghayati hidup sesuai sungguh-sungguh, memasuki relasi yang sangat personal, yang sangat dalam dengan Yesus, maka kita harus melalui proses-proses yang tidak mudah. Ya, di dalam tradisi Katolik ada 3 tahapan yang saling menyatu satu sama lain, yaitu via purgativa, via illuminativa, dan via unitiva. Ya, via purgativa adalah via
penyucian dan sekaligus pensucian, ya. Via illuminativa, di mana kita dicerahkan, pencerahan, ya. Lalu via unitiva, via kebersatuan dengan Tuhan. Nah, sebetulnya ini tidak berarti 1, 2, dan 3 jadi naik ke atas, tapi semua saling bersinergi. Ketika dalam via purgativa itu kita mengalami penyucian dan pensucian, itu juga kita mengalami Tuhan hadir, meski gradasinya tentu saja tidak sedalam, sekuat ketika kita menghadapi tahapan yang lebih tinggi, ya. Nah, saudara, kenapa saya sebut via purgativa? Via di mana dalam tradisi Santa Teresa Avila, di mana kita memasuki ruangan ketujuh, ruangan di mana Tuhan bertahta, ya. Itu kita harus memasuki ruangan demi ruangan. Dan setiap masuk ruangan demi ruangan, kita harus melepaskan ego, ya. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu mengikuti aku, kamu harus menyangkal dirimu, ya. Kamu harus mati terhadap dirimu sendiri. Dan proses martiria ini, proses mati bagi diri sendiri, inilah yang kita sebut proses martiria, ya. Proses penyucian, proses pemurnian dari ego, dari kehendak sendiri, dari nafsu, ya, katakanlah dari 7 dosa yang kita miliki: kesombongan, kemarahan, kemalasan, ya, serakah, kikir. Nah, itu semua, ya, yang dimana kita pelan-pelan harus seperti dikupas, dibersihkan gitu, ya, akar-akarnya ini, lapisan-lapisannya ini. Dan itu bukan yang gampang, ya. Jadi itulah yang mungkin lebih tepat bagi kita supaya dalam proses purgativa ini, ya, pengosongan diri ini tahapan yang harus dijalani oleh setiap orang gitu loh. Ketika orang mau serius, ya, apakah orang tidak serius mengalami itu? Mengalami juga, ya. Tapi ya ada orang yang tidak serius, ya sudah jalan aja gitu kan, bahkan tidak mau mendengarkan itu, ya, dari tahap purgativa. Nah, dalam tahapan pengosongan diri sampai dalam Santa Teresa Avila ada 7 ruangan. Ruangan pertama, kedua, dan ketiga. Ruangan juga seperti itu, pengosongan diri, penelanjangan diri, penelanjangan ego, pengosongan kekuatan-kekuatan ego kita yang terus mencari, yang merongrong, dan seterusnya, ya. Mengalahkan diri sendiri, ego kita mengalahkan kehendak nafsu-nafsu kita, manusiawi kita. Jadi itulah proses purgativa, proses kemartiran dalam diri kita. Semakin dalam, semakin juga di dalam proses via illuminativa kita juga semakin terang pikiran, hati, jiwa kita semakin mengerti, memahami, ya, memahami kehendak Tuhan, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita, apa yang lebih dalam, batin kita yang terdalam, ya. Jadi kita semakin mengenal keutamaan-keutamaan yang harus kita miliki, ya. Keutamaan keberanian, keutamaan kerendahan hati, keutamaan cinta kasih, kesabaran, murah hati, buah-buah Roh Kudus semakin kita miliki, dan semakin dalam lapisan itu semakin dalam. Jadi pengosongan diri sampai Tuhan, ya, secara aktif bekerja di dalam diri kita, ya, seperti gambaran Teresa Avila, seperti ketika ada hujan deras, kita tinggal diam, tinggal pasif gitu loh. Tuhan bekerja dalam diri kita. Tuhan berkuasa atas diri kita. Kehendak Tuhan yang menjadi kehendakku. Ya, itulah saudaraku terkasih, ada usaha aktif kita 100% dan juga ada pasif di mana Tuhan kemudian secara penuh menguasai hidup kita, ya. Demikian saudaraku terkasih, suatu proses pertumbuhan, perkembangan hidup rohani dalam diri kita semua. Tak terkecuali siapapun mengalami itu, ya. Semoga kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk memasuki tahapan purgativa, tahapan penyucian, tahap pembersihan, tahapan pemurnian dalam diri kita, supaya nanti Tuhan sendiri yang bekerja bagi diri kita sendiri, yaitu kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, seperti halnya kita lihat dalam diri para santo santa, para kudus kita, Santa Maria, Santo Yosef, ya, semua akhirnya mau mengikuti kehendak Tuhan. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan mendorong kita untuk memiliki sikap dan semangat pengorbanan, semangat
purgativa, pembersihan diri dari segala dosa, kekurangan, dan keterbatasan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari dan terus-menerus berkorban untuk Kristus bersama Bunda Maria dan Santo Yosef. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.